Halo minasan, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Ninja Kamui episode 4. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Lelaki di seberang telepon meminta Higan tidak perlu khawatir karena jalur panggilan ini aman dan tidak mungkin disadap oleh siapapun. Dia belum bisa mengungkapkan siapa dirinya pada Higan, namun dia akan membantu Higan untuk memasuki Aoza City. Aoza City dilindungi oleh sistem keamanan canggih dan berlapis-lapis, jadi Higan tidak mungkin bisa menembus ataupun memasukinya seorang diri. Pun demikian, Higan tidak mungkin serta-merta mempercayai lelaki tersebut. Namun setelah lelaki itu berkata, kalau mempelajari orang lain tanpa mengungkapkan identitas adalah inti sejati dari kecerdikan ninja, si Higan pun kembali terkejut. Bagaimana tidak, apa yang disampaikan lelaki tidak dikenal itu adalah syair ninja. Higan pun menanyakan apakah lelaki itu adalah ninja buangan. Namun si lelaki tidak menjawabnya. Dia hanya meminta Higan menunggu di lokasi tertentu demi mencapai tujuannya. Dan percaya atau tidak, itu hanyalah sebuah pilihan. Pada keesokan harinya, Mike nampak berada di kamar rumah sakit sambil memandangi kertas gambar yang dibuat oleh anaknya. Sekilas bisa diketahui kalau anaknya begitu kagum pada Mike yang bertugas melindungi semua orang dari para penjahat. Scene pun flashback beberapa waktu yang lalu, di mana malam itu Mike sibuk menjalankan tugas dan penyelidikannya. Saking fokusnya, dia bahkan tidak mau mengangkat telepon dari Ariana yang merupakan istrinya sendiri. Di sini bisa diketahui kalau Mike sangat gila bekerja dan kurang memperdulikan keluarganya. Mike pun baru enggan mengangkat telepon Ariana ketika hari telah berganti. Namun disitulah dia sangat terkejut ketika mendengar kabar kalau anaknya telah tiada. Di dalam kamar mayat, Mike tidak bisa berkata-kata melihat istrinya yang tidak berhenti menangis dan meratapi nasibnya. Sebelumnya Ariana selalu berpikir positif bahwa dirinya siap menerima kenyataan dan menanggung segala risiko menikah dengan seorang agen FBI. Namun takdir berkata lain. Wanita ini pun melemparkan secari kertas pada Mike dan pergi begitu saja. Sementara si Mike nampak tertunduk lesu sambil menyesali perbuatannya. Kembali ke masa kini, di mana Mike begitu kaget ketika Higan datang menyapanya. Emma pun segera datang dan memeriksa ponsel Higan yang sebelumnya digunakan berkomunikasi dengan lelaki misterius. Higan sangat yakin kalau lelaki itu adalah mantan ninja. Apalagi lelaki tersebut mengetahui syair yang hanya diwariskan dalam organisasi lamanya. Sejak para mantan ninja datang ke negara ini, tidak ada orang lagi yang mengungkapkan syair itu. Emma pun sependapat dengan lelaki misterius, di mana sistem keamanan Aoza City sangat rumit dan mungkin cuma hantu saja yang bisa melewatinya. Walaupun sangat mustahil menembus sistem keamanan Aoza City, namun Emma menemukan petunjuk bagus dari komunitas dark web yang selalu mengawasi tindakan Aoza. Selain itu, Emma juga menemukan lokasi admin situs ini, di mana si admin mengaku sebagai mantan peneliti Aoza. Walau lokasinya cukup jauh, namun Mike berencana mendatangi si admin dark web. Sementara si Emma sangat antusias untuk mendapatkan data-data penting Aoza, tentunya agar data itu bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Sebelum Higan pergi, Mike nampak bertanya apakah Mari mengetahui tentang identitas Higan yang sebenarnya. Disinilah terungkap kalau Mari mengetahui segalanya. Selain itu, Mari nyatanya adalah seorang kunoichi.
Higan dan Mari telah melanggar kode etik ninja, di mana mereka seharusnya mengabaikan emosi bahkan terhadap rekannya sendiri. Mike pun menyadari tentang alasan mengapa Higan lebih memilih keluarganya daripada ninja. Sementara itu di Auza City, Joseph dan para petinggi ninja tengah mengadakan rapat penting yang membahas tentang pergerakan Higan. Sudah bisa dipastikan kalau Higan akan mendatangi Auza City. Namun Asuka meminta semuanya tidak khawatir karena pertahanan kota ini 100% tidak bisa ditembus. Ketika si Lil bertengkar dengan Big D, saat itu juga Master Yamaji langsung mengeluarkan tenaga dalam dan mencekiknya. Jelas saja Lil sangat kesakitan dan tidak bisa bernafas. Yamaji meminta semua orang di sini fokus, karena mereka semua tahu kalau Higan tidak bisa diremehkan. Sesuai dengan rencana sebelumnya, mereka harus mengungkap dan menghancurkan teknik rahasia Higan. Setelah itu, Yamaji melepaskan cengkeraman tangannya dari Lil. Walau sebenarnya Joseph tidak suka diperintah, namun dia setuju saja dengan rencana Yamaji. Shin pun menampilkan kisah masa lalu Higan, di mana dia adalah ninja kejam yang selalu menyelesaikan segala perintah organisasi. Para ninja selalu terikat kode ninja, dilindungi kode ninja dan dihidupkan oleh kode ninja itu juga. Oleh karenanya, mereka akan mati demi mempertahankan kode ninja. Isi dari kode itu yang pertama adalah rahasia ninja yang tidak boleh diungkapkan. Yang kedua, para ninja harus bisa mengabaikan emosi tanpa memandang rekannya. Kemudian yang ketiga, misi lebih penting daripada nyawanya sendiri. Setelah menyelesaikan berbagai misi penting, para ninja pun mendapatkan pengakuan atas keahlian ninjanya dari para tetua klan. Mereka bertiga pun diberikan gelar nama ninja, yaitu Higan, Zai, dan Mari. Selain itu, masing-masing dari mereka akan mewarisi seni bela diri rahasia, di mana teknik itu harus dirahasiakan dan tidak boleh dibocorkan pada orang lain. Mulai saat itulah misi yang akan diterima Higan, Zai, dan Mari akan semakin berbahaya. Namun ini menjadi mudah karena ketiganya adalah shinobi yang memiliki kemampuan dan kekuatan di atas rata-rata. Para tetua pun yakin kalau ketiganya akan menjadi pemimpin klan ninja di masa depan. Beberapa saat kemudian, Higan, Zai, dan Mari bercakap-cakap mengenai hubungan mereka masing-masing. Mari sangat menyukai nama yang diberikan para tetua, namun Zai tidak begitu peduli dengan arti sebuah nama. Menurut Zai, ikatan mereka bertiga lebih tebal daripada darah. Walau mereka tidak tahu kapan ini berakhir, namun momen ini akan menjadi bukti dan pengalaman serta perjanjian mereka bertiga, di mana mempertaruhkan nyawa adalah hal mutlak demi menunaikan kewajiban. Ketiganya pun mulai menjalankan sebuah misi. Mereka lantas melumpuhkan banyak para bodyguard dan penjaga dengan sangat cepat. Namun saat membuka sebuah lemari, Mari dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang berusaha melindungi putrinya. Wanita itu pun bergerak cepat dan berusaha menembaki Mari dengan begitu brutal. Tentu saja secara refleks Mari menghunuskan pedangnya pada wanita tersebut. Higan pun segera membantu Mari, dan keduanya langsung kabur dari kejaran para bodyguard dengan cara menjatuhkan diri ke danau. Setelah memberikan pertolongan pertama, Higan nampaknya tidak mau pergi meninggalkan Mari. Sadar kalau dirinya hanya menjadi penghambat, Mari pun berusaha bunuh diri. Namun dengan sigap Higan segera menghentikannya. Higan tidak akan kembali sendirian, walau itu berarti dia telah melanggar kode ninja. Bahkan sejak bertemu Mari, sebenarnya si Higan sudah sering melanggar kode ninja itu. Tak selang beberapa lama, Zai menemukan Higan dan Mari dalam kondisi yang sangat kedinginan. Kembali pada Higan di masa kini, di mana dia kembali mendapatkan panggilan dari lelaki misterius. Lelaki itu pun menjelaskan pada Higan tentang sistem keamanan Auza City. Auza City dilindungi dengan sistem yang bekerja hanya menggunakan teknologi buatan yang diciptakan secara independen. Mereka memiliki sensor di sepanjang wilayah, dan sensor itu bisa melakukan pemeriksaan pada semua orang yang berusaha mendekati kota tersebut. Jika tidak memiliki izin atau ada oknum yang mengabaikan peringatan yang sudah ditentukan, maka sistem secara otomatis akan melakukan penyerangan. Terlebih lagi kawasan udara di atas kota itu dipenuhi oleh gelombang elektromagnetik berbentuk sarang lebah. Parahnya, gelombang yang melindungi kota itu hanya bisa ditembus oleh angin dan hujan saja. Jadi melewati udara adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Oleh karena itulah Higan harus memasuki Auza City melalui fasilitas bawah tanah.
Lelaki tidak dikenal itu pun mengirimkan titik koordinat pintu masuk dan peta wilayah tersebut pada Higan. Pun demikian, tempat itu dipenuhi banyak sekali kamera CCTV, jebakan laser serta tentara bayaran yang berpatroli di setiap ruangan. Agar rencana ini bisa berjalan dengan mulus, Higan harus menghindari pertarungan yang tidak perlu. Jika Higan bisa mencapai pelindung elektro di batas kota, maka si lelaki misterius akan mematikan pelindung itu dan membukanya kembali setelah 5 detik. Jika melebihi 5 detik, maka alarm peringatan pasti akan berbunyi. Rencana ini akan dilaksanakan setelah matahari terbenam dan Higan hanya memiliki satu kesempatan saja. Waktu yang ditentukan pun tiba dan Higan segera bergerak melakukan rencana penyusupan. Lelaki misterius pun berkata kalau dirinya telah meretas semua CCTV pengawas yang mana semua rute patroli dan titik pengawasan sudah disusun dengan jadwal yang sangat ketat. Higan pun terus bergerak cepat menghindari para penjaga sambil mengikuti seluruh arahan dari si lelaki misterius. Hebatnya, para penjaga sama sekali tidak mampu menyadari kehadiran Higan. Sesampainya di area jebakan laser, lelaki tidak dikenal itu menyampaikan kalau jebakan laser akan berubah polanya setiap detik. Ini adalah kondisi di mana kemampuan dan kekuatan fisik Higan benar-benar diuji. Sayangnya, walau sudah berusaha dengan sangat hati-hati, namun keringat Higan mengucur hingga membuat alarm di tempat itu menyala. Para pengawas CCTV pun mulai waspada karena sensor telah menangkap adanya seorang penyusup tidak dikenal. Tentu saja para penjaga atau tentara bayaran mulai bermunculan untuk menghentikan Higan. Namun ini bukanlah halangan besar, dan Higan berhasil melumpuhkan para tentara bayaran dengan pergerakan yang sangat cepat. Higan pun kembali bergerak hingga tiba di sebuah lorong merah yang memiliki pelindung elektromagnetis. Lelaki misterius pun berkata kalau dia akan mematikan daya listrik dan membukanya kembali dalam waktu 5 detik. Sayangnya, ketika hendak melewati penghalang tersebut, langkah Higan tiba-tiba terhenti karena kemunculan Zai. Kesempatan emas yang telah direncanakan pun langsung hancur begitu saja, dikarenakan penghalang elektromagnetis kembali aktif. Kini si Higan pun harus berhadapan dengan rekan sesama ninjanya di masa lalu itu.